Kita mendekati perayaan yang sangat menyenangkan, yaitu perayaan Natal. Allah menjelma jadi manusia, inkarnasi. Saudaraku, tidak ada seperti itu dimanapun saudara cari seluruh dunia, segala bangsa. Allah yang menjelma jadi manusia dan bahkan diam di antara kita. Apa tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah dia akan bernubuat. Seringkali kita cuma merendahkan dengan berkata akan memuji Tuhan dengan glosolalia, terjemahkan bahasa roh. Belum, saudara, itu bahasa doa. Kita lihat dalam perjanjian lama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah kepenuhan seperti nabi. Dia akan bernubuat. Bernubuat itu bukan meramal, tetapi di dalam 1 Korintus 14 dikatakan membangun, menasihati, menghibur. Ketika Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ketika itu apa yang terjadi? Dia mendapat kekuatan baru. Dia segera berangkat dan pergi kepada Elisabet. Dia melihat bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi pada anaknya itu. Dan ketika dia juga memberikan salam. Dia cuma memberikan shalom, Mbak Elisabet. Dan apa yang terjadi? Anak yang di dalam kandungan, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan, leap for joy, agaliao. Bukan cuma goncang, saudara, melompat-lompat menari dengan sukacita. Rupanya sukacita itu menular, saudara, ya. The joy of the Lord is our strength. Mari kita tanya kehidupan kita hari ini. Perayaan Natal, hiasan Natal tidak membuat kita sukacita, tapi Roh Kudus. Karena itu penuhlah dengan Roh Kudus, dan yang keluar daripada kita adalah berkat. Membangun, menasihati, menghibur. Dan tanda daripada Roh Kudus adalah buah roh. Kita melihat dalam kehidupan Elisabet. Elisabet sama sekali bebas dari iri hati kepada yaitu Maria. Maria seorang gadis desa. Mungkin usianya belum sampai 20 tahun. Tetapi ini adalah hamba Tuhan yang senior. Istri dari seorang imam yang terpilih, saudaraku. Tetapi dia berkata bagaimana semua berkat Tuhan, janji Tuhan akan terjadi kepadamu. Dia bernubuat. Dia mengucapkan kata-kata yang membangun kepada Maria. Dan dia memanggil Maria the mother of my Lord. Dia tidak berkata mother of my God. Dia berkata mother of my Lord. Dan kita lihat bagaimana kemudian Maria menaikkan satu pujian yang disebut dalam bahasa Latin Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Magnificat. Meninggikan Tuhan. Rohku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Dia sendiri perlu diselamatkan. Dia adalah mother of my Lord ketika dia melahirkan Yesus. Tetapi bukan mother of God. Jangan gagal paham, saudaraku. Karena itu kita di dalam perayaan Natal sekali lagi, mari kita juga bersyukur kepada yang paling tidak kelihatan. Dalam Alkitab tidak kelihatan memang, tapi peran terbesar adalah Roh Kudus yang ada tengah-tengah kita. Bukan malaikat, bukan orang Majus, bukan Yusuf dan Maria, tetapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa Anda undang dalam kehidupanmu, bahkan di rumahmu. Mungkin engkau seorang yang sangat sederhana, tidak punya banyak hal untuk bisa merayakan Natal. Minta Roh Kudus memenuhi engkau. Dan kau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kau akan memuliakan Tuhan. Dan kau akan memuji Tuhan. Glorify God. Dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti Maria, dia berkata, orang yang rendah hati akan diangkat. Orang yang sombong akan diturunkan. Itu nyanyian daripada, yaitu ibu daripada Samuel, yaitu Hana. Dan 1000 tahun kemudian, mungkin 1000 tahun ya, maka itu terjadi. Luar biasa sekali. God bless you. Karena itu have a blessed Christmas. Haleluya. Amin. Shalom, shalom umat Tuhan dimanapun berada. Saat ini saya menyapa kita semua. Selama kita memasuki selamat hari Natal buat setiap kita. Dan saya percaya di dalam suasana Natal ini kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita dengan penuh sukacita kita memuliakan, kita meninggikan Allah kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama di hadapan Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan amin, aku percaya amin.
Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan yes, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama lambaikan tangan di atas kepala. Glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama dari awal katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, amen. Glory, 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 hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi katakan glory, hallelujah, glory, hallelujah, yes, glory, hallelujah, glory, hallelujah, amen. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jaga di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa setiap kita. Terima kasih Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Engkau datang buat kami Tuhan. Engkau berikan keselamatan buat setiap kami. Kami bersyukur Bapa yang sangat baik buat setiap kami. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk menikmati-Mu. Jesus, dengan pujian kita sama-sama di hadapan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, Hosana. Layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Mari dari awal sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi
tanganmu, katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Mari lebih lagi sama-sama katakan layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Katakan namamu, namamu besar terbu. Namamu Tuhan, namamu besar terbu. Lihat, mari sembah Dia. Oh, namamu besar Tuhan, namamu mulia bagi kami. Namamu kudus, layak ditinggikan. Kau layak dipuji Tuhan, terima segala pujian hormat. Oh, kami datang menyembahmu, kami datang bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, anugerahmu yang terhebat bagi kami. Kami bersyukur, segala pujian bagimu. Kami menyembahmu Tuhan, kami sembahmu Tuhan. Oh, kau datang bagi kami, kau berikan segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kau Bapa yang setia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Allah. Katakan sama-sama, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari sama-sama katakan, tinggikan Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari sanjung Tuhan lebih lagi dan puji dikatakan, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan yang memerintah atas segalanya,
saudara-saudara bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, salam Bapak Ibu, kita sebelum dengar firman Tuhan kita berdoa dulu untuk kita minta tuntunan Tuhan. Bapak, hari ini kami minta kemampuan dari Roh Kudus untuk mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan ini, dan juga berkati seluruh umat Tuhan, berkati seluruh yang mendengarkan pesan ini supaya sampai ke jiwa mereka, ke roh mereka, mengubahkan mereka, membangkitkan semangat, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini berkati pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salam semuanya. Kita berjumpa hari ini dalam sukacita Tuhan. Saya percaya bahwa kita bukan orang-orang yang bebas dari masalah, orang-orang yang setiap hari masih dihadapkan dengan tantangan seperti manusia pada umumnya, tapi kita adalah orang-orang yang tidak pernah dikuasai oleh masalah, orang-orang yang tidak pernah dikuasai oleh tantangan, karena kita diberi kekuatan oleh Tuhan kita untuk memiliki kekuatan di atas masalah, tantangan kehidupan kita. Karena itu tetap sukacita, tetap semangat, karena kita percaya itulah yang menjadi jaminan kita, yaitu Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan ajak kita untuk belajar satu tema sederhana yang saya kasih judulnya adalah, judul khotbah saya hari ini adalah pesan dari penjara Filipi. Bapak Ibu boleh buka Alkitab saudara di Kisah Para Rasul 16 ayat yang 19 sampai 40. Nanti Bapak Ibu akan baca sementara khotbah ini saya sampaikan, atau mungkin Bapak Ibu akan ikuti. Ada beberapa ayat yang saya akan baca, tentu tidak semuanya karena memakan waktu yang lumayan lama. Jadi ayat-ayat penting yang saya anggap penting kita akan bahas bersama-sama, saya akan ajak kita untuk bahas bersama-sama. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu peristiwa yang terjadi di penjara Filipi yang sangat memberkati saya ketika saya merenungkan firman ini. Waktu saya sampaikan kebetulan kami setiap hari Rabu ada dapatkan kesempatan untuk membantu pembinaan rohani di lapas Waikabubak. Nah, ini ketika saya baca ayat ini saya sampaikan ke warga binaan yang ada di sana, sangat memberkati saya sendiri, dan beberapa waktu lamanya saya terus merenungkan ini, dan akhirnya saya juga memutuskan untuk apa yang memberkati saya ini saya bagikan kepada saudara. Nah, peristiwa di penjara Filipi adalah sebuah pesan yang mau disampaikan kepada setiap kita, karena kita memang memerlukan pesan ini sering kasih Tuhan. Nah, kita tahu bersama dari ayat yang kita baca di Kisah Rasul 16 tadi bahwa ini terjadi atas dua orang pribadi, Paulus dan Silas. Ada dua orang yang waktu itu dipakai Tuhan untuk menjangkau atau melakukan pekabaran Injil di kota Filipi. Kita tahu kota Filipi adalah kota yang waktu itu dijangkau oleh Tuhan, dan sementara mereka dipakai Tuhan, mereka harus diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam penjara. Nah, sering kasih Tuhan, kalau penjara tentu ini bukan sesuatu yang enak. Kalau Bapak Ibu di penjara zaman sekarang, apalagi penjara yang Indonesia, lumayan enak sering kasih Tuhan. Bahkan beberapa waktu belakangan seringkali diketemukan penjara, luarnya penjara tapi dalamnya adalah bisa seperti hotel bintang 1-2. Jadi sering kasih Tuhan, penjara Filipi itu adalah sebuah tempat yang tentu tidak nyaman, karena namanya juga penjara toh. Jadi saya bisa simpulkan atau terjemahkan penjara itu bicara tentang keadaan yang di mana kita dalam kesempitan. Sering kasih Tuhan, kita dalam keadaan misalnya sedang dihadapkan dengan jalan-jalan buntu, dan mungkin juga bisa bicara tentang kegelapan. Nah, kegelapan ini saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita dikuasai kegelapan tanpa kita menyadarinya. Nah, banyak orang Kristen yang tidak menyadari di sini, jadi dia setiap hari Minggu pergi gereja, dia termasuk aktif dalam kegiatan gerejawi, bahkan ada juga yang terlibat dalam pelayanan, tapi
mereka dikuasai kegelapan tanpa mereka menyadari. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kegelapan itu adalah saat di mana kita itu dihadapkan dengan kebingungan. Misalnya cari jodoh itu bingung gimana cara ciri-cirinya, padahal Alkitab sudah menjelaskan kepada kita. Kasih Tuhan. Kemudian salah kaprah, asal percaya, asal klaim kebenaran. Nah, yang terbaru itu adalah kalau Bapak Ibu yang suka nonton Piala Dunia, di perhelatan Piala Dunia 2022 ini ada beberapa negara, kalau tidak salah itu 7 negara yang waktu itu mau mengkampanyekan LGBT. Nah, kita tahu bersama-sama LGBT itu adalah penyimpangan seksual. Kalau kita kepanjangannya kan L itu kan lesbian. Lesbi itu adalah perempuan menyukai perempuan. Nah, kemudian biseksual, kemudian apalagi LGBT. Jadi itu sebetulnya penyimpangan seksual, tapi orang tidak tahu kasih Tuhan. Nah, kita tahu bersama-sama yang mendukung itu adalah negara-negara Eropa, dan saudara tahu negara Eropa itu adalah mayoritas orang-orang yang kemana-mana pikul Alkitab kasih Tuhan. Maksudnya dalam artian mereka itu mayoritas Kristen, tapi dikuasai kegelapan. Ketika ini terjadi kasih Tuhan, maka itu sebetulnya gambaran dari kegelapan, karena orang tidak lagi menggunakan firman Tuhan sebagai dasar kebenarannya, tapi mereka bangun kebenaran mereka sendiri, dan mereka mau paksakan firman Tuhan untuk ikuti apa yang merupakan pemikiran mereka. Jadi kesimpulannya adalah LGBT itu sebetulnya sebuah kelainan seksual yang perlu disembuhkan. Itu bukan normal yang perlu kita dukung. Makanya ada orang yang tidak suka Jerman yang paling getol, foto sambil tutup mulut mereka dengan tangan mereka, gara-gara FIFA larang untuk mereka itu pakai simbol LGBT, dan dia pulang lebih dulu, saudara. Selamat untuk pendukung Jerman, doanya kuat-kuat lagi, saudara. Jadi kasih Tuhan, maksud saya adalah bahwa kadang-kadang kita itu sebagai orang percaya, kita tidak menyadari bahwa kita itu sedang dikuasai kegelapan, dalam artian kita sedang melakukan sebuah kesalahan yang kita sendiri tidak tahu itu salah atau tidak, itu gelap namanya. Nah, itulah sebabnya penjara itu bisa bicara tentang keadaan saudara yang gelap. Hari ini saudara punya segala-galanya, tapi saudara sedang dalam penjara karena saudara sedang dilanda oleh kegelapan. Nah, kemudian kasih Tuhan, contohnya adalah ada beberapa pengamat, bahkan ada peramal yang meramalkan tentang tahun yang ada di depan kita ini. Ada yang bilang tahun kegelapan, ada yang bilang tahun resesi, dan tahun-tahun yang tidak baik, intinya seperti itu. Tapi kita sebagai orang percaya, kita juga tentu tidak menolak segala kemungkinan. Loh, kita juga baru dihadapkan dengan pandemi yang semua kita mengalaminya. Kasih Tuhan, dampak dari pandemi itu. Tapi kita tetap percaya bahwa Alkitab mencatat Mazmur 23 ayat yang keempat itu kita perlu baca bersama-sama ulang lagi, bahwa sama seperti apa yang Daud sampaikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bicara tentang kesukaran, kegelapan, masa-masa yang sukar. Tetapi dia berkata bahwa aku tidak takut bahaya. Jadi katakan pada dirimu sendiri, katakan pada suamimu, katakan pada istrimu, pada anak-anakmu, pada sahabat-sahabatmu bahwa lembah kekelaman itu ada. Haleluya. Masalah itu ada, tantangan itu ada, kemungkinan untuk resesi itu bisa jadi ada. Maksudnya itu bisa jadi, saudara. Tetapi kita tidak perlu takut bahaya akibat kegelapan, ke resesi, ke krisis, ke apapun juga kita tidak perlu takut, karena jaminannya cuma satu. Daud berkata bahwa karena Tuhan besertaku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kebetulan ada di bulan Desember, bulan di mana kita merayakan Natal. Kasih Tuhan. Nah, di Natal kalau Bapak Ibu ingat kembali firman Tuhan bahwa Alkitab mencatat sebelum Yesus lahir, firman Tuhan mencatat bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita, Allah beserta kamu, Allah beserta sahabatmu, Allah beserta keluargamu. Jadi bicara tentang Immanuel. Nah, waktu dia
akan naik ke surga, waktu dia berikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, dia teguhkan kembali pernyataan ini. Dia berkata bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia mau ingatkan kembali kepada murid-muridnya bahwa aku Immanuel, tetap sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi jaminan orang percaya untuk tidak takut terhadap apapun yang ditakutkan oleh orang lain. Amin, saudara. Nah, jadi intinya bahwa saudara kita tetap tidak bisa mengubah keadaan di mana misalnya tantangan yang harus kita hadapi atau resesi dan segala macamnya, tetapi kita tidak bisa mengubah juga kebaikan Tuhan untuk kita. Amin, saudara. Intinya adalah kita tidak bisa membuat Tuhan itu berhenti untuk mencintai kita dengan segala keadaan apapun yang kita hadapi. Jadi saya ingin kembali kepada firman Tuhan tadi bahwa dari penjara Filipi ini, Paulus dan Silas memberikan pesan kepada kita bahwa dalam kesukaran mereka mau kasih kabar baik kepada setiap umat Tuhan dimanapun, bahwa dalam kesukaran sekalipun kita tidak perlu khawatir karena kita akan melihat kebaikan Tuhan yang ada. Mari kita belajar. Pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara dari penjara Filipi, yang pertama adalah Rasul Paulus mau sampaikan pesan kepada kita untuk jangan sampai kesempitan, jangan sampai jalan-jalan buntu, jangan sampai masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu mencuri sukacita kita. Amin, saudara. Jangan sampai mencuri sukacita kita. Rasul Paulus dan Silas, waktu mereka dalam penjara, Alkitab mencatat di situ bahwa mereka ketika dalam keadaan penjara, kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, 23 dulu lah. Kita lihat sama-sama di Alkitab, saudara. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa penjara, mereka didera-dera itu, dihukum kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah dan dipasung dengan pasungan yang kuat. Itu tidak mencuri sukacita mereka. Saya catat di catatan saya, kasih Tuhan, hilangnya sukacita bukan berarti hidup kita kosong. Tetapi di waktu yang bersamaan, ketika hilang sukacita kita, maka akan diganti dengan hal-hal seperti kecewa, seperti marah, seperti khawatir, kepahitan, intimidasi, tekanan. Itu akan menguasai kita. Jadi kenapa kita perlu mempertahankan sukacita kita, kita jaga hati kita untuk tetap selaras dengan Tuhan, supaya kita tetap sukacita. Karena waktu saudara berhenti sukacita atau saudara kehilangan sukacita, maka dalam waktu yang bersamaan hidup saudara akan dikuasai oleh kekecewaan, hidup saudara akan dikuasai oleh kemarahan, hidup saudara akan dikuasai oleh tekanan, intimidasi, dan tentu benih-benih buruk lain yang disampaikan oleh atau yang ditabur oleh iblis. Jadi jangan pernah hilang sukacita. Amin, saudara. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama waktu mereka menyanyikan nyanyian pujian, firman Tuhan mencatat di situ bahwa akan terjadi, ayat yang ke-26, gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa orang yang bersukacita itu adalah orang yang gampang untuk menyentuh surga, gampang untuk menyentuh mujizat Tuhan, gampang untuk menyentuh hati Tuhan. Jangan lupa ada satu ayat firman Tuhan yang dijadikan lagu, bahwa lagunya begini, Tuhan ada di tengah kita, besar, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Jadi ketika kita bersukacita,
ternyata Tuhan disenangkan. Dan kalau raja disenangkan, dia akan bilang kasih kado, kasih yang terbaik, kasih pertolongan, kasih perlindungan, kasih pembelaan waktu raja disenangkan. Nah, Bapak bisa kasih Tuhan, karena itu jangan jadi orang Kristen yang salah mengerti bahwa ketika saudara tangan muka memelas kepada Tuhan, nah kemudian Tuhan menaruh balas kasihan kepada saudara, itu pengemis di jalan saudara. Kalau minta balas kasihan ke orang lain, muka harus memelas. Sama Tuhan itu kita kan sama dia itu sebagai anak. Waktu saudara datang dengan muka memelas, itu justru menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Karena saudara salah mengerti Tuhan yang saudara sembah. Saudara salah mengerti Bapa yang saudara punya itu, bahwa seolah-olah saudara ragu bahwa dia akan menolong saudara, makanya muka memelas saudara. Nah, jadi senang kasih Tuhan, yang pertama adalah pesan Paulus dan Silas kepada kita adalah jangan pernah membiarkan masalah itu mencuri sukacita kita, karena di waktu yang bersamaan ketika saudara hilang sukacita, amarah, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, tekanan hidup akan menguasai hatimu saudara. Jadi jangan pernah hilang sukacita, dan itu pun akan membuat saudara akan gampang untuk menyentuh hati Tuhan. Karena itu bersukacitalah, Paulus berkata, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Pesan ini penting saudara. Jadi ternyata sukacita adalah salah satu gaya hidup yang Rasul Paulus tanamkan atau praktekkan dalam kehidupan, jadi dalam menghadapi tantangan kehidupannya. Nah, saudara kasih Tuhan, dari sini kita perlu belajar sedikit apa yang seringkali mencuri sukacita kita. Tentu yang pertama adalah penjara tadi, tantangan kehidupan saudara, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, kabar-kabar tentang itu dia tadi, kegelapan tadi itu tentang 2023 itu adalah tahun resesi, tahun kegelapan. Itu kadang-kadang mencuri sukacita orang-orang percaya juga senang kasih Tuhan. Tetapi saya coba mempelajari yang seringkali mencuri sukacita kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, saya catat di sini saudara kasih Tuhan, semoga ini bukan saudara. Waktu perbuatan baik mereka tidak dibalas dengan kebaikan. Kita lihat bersama-sama di sebelum peristiwa penjara Filipi, Paulus dan Silas itu melakukan hal-hal yang, dan kita tahu bersama mereka di penjara bukan karena mereka melakukan kejahatan kok ya. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka menyelamatkan seorang perempuan yang dikuasai roh tenung, malah dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Kasih Tuhan, mereka melakukan hal yang baik, tapi dari sini mereka justru dipenjara. Kasih Tuhan. Nah, mungkin itu menjadi perenungan mereka awalnya, kok kita ini salah apa kok kita dipenjara, kita tidak buat kesalahan apa-apa. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita seperti itu. Waktu kita tolong orang, kita bantu orang, kita ramah dengan orang, dan kemudian orang tidak balas kebaikan kita, itu kadang-kadang banyak orang percaya yang marah. Haleluya. Ada banyak orang percaya yang kecewa, ada banyak orang percaya yang komplain, dan mereka kemudian bertindak kadang-kadang membalas hal-hal mereka akan melakukan hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain. Sedang kasih Tuhan. Ini fakta sedang kasih Tuhan. Coba lihat di samping kiri kanan sedang kasih Tuhan, tetangga kiri kanan mungkin ada dia orang percaya, tapi ketika dia itu baik sama orang dan kemudian orang tidak baik, dia berubah jadi jahat sedang kasih Tuhan. Dan itu banyak kali saudara ketemukan ada di dunia kita hari ini. Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa itu seringkali mencuri sukacita kita ketika kita anggap kita berbuat baik, kemudian orang lain balas dengan kejahatan, itu mencuri sukacita kita. Jangan lupa, waktu sukacita hilang akan digantikan dengan kekecewaan, kemarahan, kekhawatiran, bisa tindakan-tindakan yang lain. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, waktu saudara berbuat baik, orang akan gampang atau dengan mudah melupakannya. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah lupa setiap perbuatan baik saudara. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara buat baik dan kemudian orang tidak balas dengan kebaikan, itu urusan mereka. Karena kita juga diajar, dilatih
untuk waktu kita menolong orang tidak mengharapkan imbalan kan, amin. Kita baik sama orang tidak mengharapkan imbalan. Yang suka harapkan imbalan itu ya siapa suruh, kecewa sendiri. Karena itu sama halnya dengan saudara mau mengharapkan manusia. Jadi ketika saudara menolong orang, satu, karena memang itu nilai hidup saudara, amin. Memang kita sudah diajarkan begitu untuk nolong orang. Itu urusan mau dapat atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang pasti adalah Tuhan tidak pernah membiarkan setiap benih baik yang kita taburkan itu tidak akan pernah tumbuh. Tuhan pasti akan menumbuhkannya berlipat kali ganda. Jadi jangan pernah lagi kasih itu tolong orang, baik sama orang, harapkan imbalan. Nanti saudara akan kecewa, saudara akan hilang sukacita. Tolong saja orang, biarkan saja, itu bagian saudara untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebarkan itu kemana-mana, karena itu akan membuat saudara mendapatkan tentu pertolongan dari Tuhan. Saudara akan mendapatkan imbalan dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi yang pertama adalah pesan Paulus dan Silas pada kita adalah jangan pernah hilang sukacita kita. Kemudian yang seringkali membuat kita hilang sukacita adalah waktu perbuatan baik kita itu tidak dibalas dengan kebaikan. Yang seringkali membuat kita hilang sukacita adalah ketika kita hidup dalam keadaan tertekan tadi, dalam penjara tadi, masalah, pintu yang tertutup dan segala macam, kadang-kadang itu membuat kita hilang sukacita. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah jangan pernah hilang sukacita kita. Jangan lupa pembalas yang adil dan yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Manusia tidak bisa balas kita dengan seadil-adilnya. Nah, yang kedua saudara kasih Tuhan, pesan dari penjara Filipi yang kedua adalah tetap semangat untuk menyampaikan berita tentang Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenapa poin ini penting saya sampaikan kepada saudara? Jangan lupa bahwa tantangan generasi kita ini adalah salah satunya adalah berita hoax. Hoax itu berita bohong, berita-berita yang menakut-nakuti. Kita kemarin baru dengar kabar ada ledakan bom di Bandung. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Juga mari kita berdoa supaya Natal di tahun ini, perayaan Natal di tahun ini berjalan aman dan damai, dan untuk seterusnya Indonesia dikaruniakan keamanan dan kedamaian dari Tuhan. Tetapi saya kasih Tuhan, beberapa saat waktu yang lalu ada pesan dari aparat keamanan itu untuk dilarang menyebarkan foto-foto misalnya korban ledakan dan segala macam. Karena ternyata ada pesan di balik dari itu. Pesannya adalah pesan yang bisa membawa ketakutan, yang bisa membawa intimidasi, yang bisa membawa kekacauan, saudara. Makanya aparat keamanan dilarang untuk menyebarkan korban-korban dari ledakan-ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita pelajari bahwa ini adalah tantangan kita. Kita tidak boleh diam, saudara. Gunakan media sosialmu untuk kabar tentang Tuhan. Contoh-contoh sederhana, katakan terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini, dan ceritakan tentang pertolongan Tuhan dalam rumah tanggamu, pertolongan Tuhan dalam pekerjaanmu, ceritakan tentang Tuhan yang sudah menyembuhkanmu, ceritakan tentang Tuhan yang sudah membelamu, ceritakan tentang Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu sekalipun kamu dalam tantangan. Itu adalah berita-berita tentang Tuhan. Amin. Saya tidak sampaikan tentang penginjilan karena banyak orang percaya yang pikir wah kalau urusan penginjilan itu mah pendeta-pendeta saja. Tapi hari ini saudara tahu bahwa waktu mereka dalam penjara, firman Tuhan mencatat, kenapa? Coba kita renungkan sejenak ya. Kenapa mereka nyanyi di tengah malam? Karena kalau tengah malam ya suaranya kedengaran sampai jauh. Dan betul firman Tuhan mencatat situ, kira-kira tengah malam mereka menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Mereka tidak nyanyi begini nasib jadi penginjil, tidak, saudara. Mereka nyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan mereka berdoa, dan firman Tuhan mencatat di situ orang-orang hukuman lain yang mendengarkan mereka. Saya percaya bahwa Paulus dan Silas tidak aja ayo semangat, ayo sukacita, tidak. Tapi waktu orang hukuman lain mendengarkan Paulus dan Silas yang waktu itu di penjara paling tengah, artinya bahwa mereka dapatkan hukuman lebih berat dari yang lainnya, mereka mulai berpikir begini, itu orang dua ini kok
dalam penjara yang lebih parah dari kita, kok mereka semangat, mereka sukacita, mereka berdoa. Saudara kasih, saya percaya bahwa waktu Paulus dan Silas melakukan itu, mereka sedang menyampaikan pesan tentang Tuhan kepada orang hukuman lainnya, saudara. Jadi dalam waktu yang seperti itu mereka manfaatkan itu untuk menyampaikan kepada orang hukuman yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu bersama-sama pada akhirnya waktu Tuhan tolong mereka dan kemudian kepala penjara itu membuka hatinya untuk Paulus dan Silas, mereka kemudian mulai memasuk dan kemudian mereka sampaikan berita tentang Tuhan, dan akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang yang suka bicara tentang Tuhan. Tentu bicara tentang kebenaran, bicara tentang kebaikan, bicara tentang sesuatu yang menyejukkan. Jangan jadi orang Kristen yang menjadi penghasut, yang suka merusak hati orang lain. Itu bukan ciri yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadilah orang Kristen yang suka untuk bicara tentang Tuhan. Sekali lagi, sederhananya adalah pakai mulutmu untuk bicara tentang Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan yang menolong engkau dalam rumah tanggamu, Tuhan yang membela engkau dalam pekerjaanmu, Tuhan yang menjadi kekuatan bagimu sekalipun sudah dihadapkan dengan tantangan. Itu akan memberkati orang lain. Amin saudara. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin saudara tidak ada maksud untuk menyampaikan tentang Tuhan, tapi tentang penginjilan, tapi ketika orang dengar, mereka akan mulai tanya-tanya, siapa sih Tuhan yang Paulus dan Silas berdoa seperti orang penjara hukuman yang lain itu. Mungkin mereka bertanya, siapa sih Tuhan yang Paulus dan Silas puji ini? Siapa sih Tuhan yang Paulus dan Silas naikkan doa ini? Kemudian saya percaya bahwa terjadi kebangunan rohani di penjara Filipi karena pujian, penyembahan dan doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Waktu itu mereka tidak sampaikan pengajaran seperti waktu mereka ada di luar, tapi mereka sampaikan itu dengan cara yang lain. Mereka bersaksi tentang Tuhan mereka lewat pujian. Jadi jadilah orang Kristen yang suka bersaksi kepada orang lain. Jangan biarkan kabar-kabar hoaks itu menguasai generasi kita, apalagi saudara pelaku hoaksnya. Bertobat bersama-sama dan jadilah orang Kristen yang menyebarkan kabar-kabar kedamaian, kabar-kabar yang membawa tenang, kabar-kabar yang membangkitkan semangat, kabar-kabar yang memulihkan keadaan orang lain, kabar-kabar yang membangkitkan iman orang lain. Itu tugas saudara, dan hasilnya adalah ketika saudara melakukan itu, firman Tuhan mencatat Tuhan akan bertindak, haleluya, dengan luar biasa. Tanpa saudara berdoa minta, Tuhan akan bertindak untuk saudara. Firman Tuhan mencatat di situ, mungkin waktu mereka berdoa, mungkin ya mereka minta Tuhan bebaskan, tapi yang pasti adalah Tuhan lebih tahu cara yang terbaik untuk menolong saudara. Mungkin hari ini saudara sedang dihadapkan dengan masalah, tapi hari ini saya mau sampaikan yang pertama adalah masalah tidak boleh mencuri sukacita saudara. Amin. Masalah tidak boleh membuat saudara berhenti bicara tentang Tuhan. Sekalipun saudara dalam lembah kekelaman, katakan seperti Daud tadi, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Bayangkan dia dalam lembah kekelaman, dia bicara tentang Tuhan. Di sana dia berkata bahwa karena aku kuat, itu karena Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, saya sampai di sini, tapi saya mau sampaikan pada saudara kasih Tuhan bahwa jadilah orang Kristen pembawa damai. Amin. Firman Tuhan mencatat, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang pakai mulutnya untuk membawa kedamaian, orang yang pakai media sosialnya untuk membawa kedamaian, itu anak-anak Allah. Dan sebagai anak, haleluya, Tuhan akan bertindak untuk saudara dan saya. Tuhan pasti buka pintu saudara, Tuhan pasti akan gugurkan rantai saudara, Tuhan akan buka penjara, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara mujizat yang spektakuler dalam hidupmu. Terima semua ini dengan iman, karena kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah bohong. Pesan dari penjara Filipi yang pertama adalah masalah, tantangan, kegelapan, lembah kekelaman tidak boleh mencuri sukacita kita. Yang kedua, perbuatan baik saudara, ketika saudara melakukan hal-hal baik dan kemudian orang tidak balas dengan kebaikan,
tidak boleh mencuri sukacita kita, karena kita tahu Tuhan akan balas kita setimpal, bahkan lebih daripada yang kita buat. Dan yang kedua adalah jangan pernah berhenti menyampaikan berita tentang Tuhan. Lawan berita-berita bohong, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengganggu keamanan, kedamaian. Lawan semuanya itu, menjadi orang Kristen yang mengkampanyekan Tuhanmu sebagai penolong, sebagai penguat, sebagai pembela saudara dalam kehidupan saudara. Saya percaya lewat pesan-pesan itulah saudara akan bisa membangkitkan semangat orang lain, dan Tuhan pakai hidupmu untuk jadi berkat. Dan yang pasti adalah penjara-penjara serta keadaan-keadaan burukmu, Tuhan akan buka pintu-pintunya, dan saudara akan mengalami, haleluya, sungai kebaikan Tuhan di hidup saudara. Tuhan berkati saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan pesan Tuhan, tapi Tuhan tolong kami untuk belajar dari Paulus dan Silas. Haleluya, pesan dari penjara Filipi, bahwa keadaan yang tidak baik tidak boleh mencuri sukacita kami, dan keadaan yang tidak baik tidak boleh membuat kami berhenti untuk bercerita tentang Tuhan kami. Tolong kami ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, punya persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, mungkin masalah kesehatan dan apapun juga. Paulus dan Silas Tuhan sudah tolong, dan kami percaya Tuhan yang sama akan menjadi penolong bagi kami. Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan saudara, Tuhan membangkitkan semangat saudara, dan Tuhan sebagai Allah Immanuel yang menyertai saudara senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari ini, kami mulai minggu ini bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semuanya, tetap semangat. Salam, salam, salam.